Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dipa Nadia Putri dengan NIM 240170232. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketuntasan dalam memahami variasi virus, konsep penyebaran dan penanganannya. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah keamanan sistem komputer dengan dosen pengampu Bapak T. Sukma Asriadi Sukiman Eskom Mkom. Kita semua pasti udah gak asing lagi gak sih dengan istilah virus komputer? Nah, kadang laptop tiba-tiba lemot, file penting tiba-tiba hilang, atau muncul pesan aneh di layar komputer. Nah, hal-hal seperti itu biasanya disebabkan oleh serangan virus komputer. Virus komputer adalah sebuah program berbahaya atau malicious software yang dirancang untuk menginfeksi, menggandengkan diri, dan merusak sistem komputer tanpa seizin pengguna. Virus bisa menyusup ke file, aplikasi, bahkan sistem operasi. Begitu aktif, virus bisa memperlambat performa komputer, merusak file, atau mencuri data pengguna. Ciri-ciri umum komputer yang terinfeksi virus itu gimana sih? Nah, yang pertama, kinerja sistem menjadi lambat. Yang kedua, muncul pesan yang tidak dikenal. Yang ketiga, file tiba-tiba hilang atau berubah ukuran, serta konsumsi memori yang meningkat tanpa alasan yang jelas. Nah, dengan mengenali ciri-cirinya, kita bisa lebih waspada nih terhadap potensi infeksi virus di perangkat kita. Virus di komputer itu ada banyak jenis dan variasi tergantung cara kerjanya. Nah, aku bakal jelasin beberapa di antaranya aja ya. Yang pertama ada file infector virus. Virus jenis ini itu nyerang file yang bisa dieksekusi seperti file yang berekstensi .exe atau .com. Nah, saat file dijalankan, virus ini ikut aktif dan menyebar ke file lainnya. Yang kedua ada boot sector virus. Virus ini tuh menyerang bagian boot sector pada hard disk atau flash disk, yaitu area yang digunakan untuk memulai sistem operasi. Kalau bagian ini rusak, komputer bisa gagal booting. Selanjutnya ada microvirus. Biasanya ini nyerang file dokumen seperti Microsoft Word atau Excel melalui script Marco. Nah, virus ini sering menyebar lewat email atau file lampiran. Selanjutnya ada worm. Nah, worm itu adalah program yang bisa mengandalkan diri dan menyebar lewat jaringan tanpa perlu campur tangan pengguna. Walau tidak selalu merusak file, worm ini bisa membuat jaringan jadi lebih lambat. Selanjutnya ada Trojan Horse. Nah, Trojan adalah program yang terlihat aman, tapi menyembunyikan fungsi berbahaya di dalamnya. Misalnya, software bajakan yang ternyata berisi malware pencuri data. Yang paling terakhir ini ada ransomware. Nah, jenis ini yang paling berbahaya. Ransomware ini mengenkripsi data di komputer korban dan meminta tebusan agar file dibuka kembali. Contohnya yang terkenal adalah WannaCry pada tahun 2017. Nah, ini kita bahas pada video yang sebelumnya. Nah, dari banyaknya variasi virus tersebut menunjukkan bahwa ancaman keamanan komputer itu bisa datang dari berbagai arah. Jadi kita harus tetap selalu waspada. Nah, setelah kita tahu jenis-jenisnya, sekarang kita bahas bagaimana virus bisa menyebar. Umumnya, virus komputer itu menyebar melalui yang pertama media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk yang digunakan secara bergantian. Nah, yang kedua ada email dan lampiran berbahaya yang sering menyamar sebagai dokumen penting. Yang ketiga ada situs web berisi malware yang otomatis mendownload virus saat dibuka. Yang keempat ada software bajakan yang sering disisipi program jahat. Yang paling terakhir itu ada jaringan komputer, terutama jika nggak dilindungi firewall. Penyebaran virus semakin cepat karena koneksi internet yang luas dan penggunaan perangkat tanpa perlindungan yang memadai. Satu klik sembarangan saja bisa membuka jalan bagi malware untuk masuk ke sistem kita. Lalu, gimana sih cara kita menangani atau mencegah virus di komputer? Nah, ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakuin. Yang pertama, gunakan antivirus yang terpercaya dan pastikan selalu diupdate agar bisa mengenali virus terbaru. Yang kedua, hindari membuka email atau link mencurigakan, apalagi dari pengirim yang nggak dikenal. Yang ketiga, jangan install software bajakan, karena bisa saja di software bajakan itu udah disusupi malware. Yang keempat, lakukan
Yang keempat, lakukan backup data secara rutin, supaya kalau komputer terinfeksi, data-data pentingnya masih aman. Yang kelima, selalu update sistem operasi dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Yang keenam, aktifkan firewall agar lalu lintas data dari dan ke komputer bisa dipantau. Nah, yang terakhir nih, gunakan password yang kuat dan unik di setiap akun. Intinya, mencegah lebih baik daripada memperbaiki, karena begitu virus sudah menyebar luas, proses pemulihan sistem bisa jauh lebih sulit. Jadi, dapat disimpulin bahwa memahami variasi virus komputer, cara penyebarannya, dan langkah penanganannya sangat penting untuk menjaga keamanan sistem. Sebagai pengguna, kita harus berhati-hati dalam menggunakan perangkat dan tidak asal klik atau install program sembarangan. Dengan kesadaran dan kebiasaan yang benar, kita bisa melindungi data pribadi, menjaga performa sistem, dan terhindar dari ancaman cyber yang semakin berkembang. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.